Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, setelah hiatus sekitar 4 bulan kayaknya, autor kesayangan kita yaitu Ina memberikan update manhwa Serena yang dar-der-dor dan bikin patah hati sejagat webtoon. Gue yakin kalian pasti udah pada tahu lah ya, karena spoilernya udah bertebaran di mana-mana. Di versi Indonesianya kayaknya emang masih nunggu beberapa waktu dulu, tapi kalau di versi Koreanya mereka ini udah comeback sejak tanggal 24 Januari 2025 kemarin. Dan gue akan bikin recap singkatnya sehingga nanti kalau seandainya versi bahasa Indonesianya udah keluar, kalian bisa langsung baca versi fullnya. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain, penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Serena sama Aizer menghabiskan hari-hari mereka di bulan madu mereka yang agak terlambat. Setiap harinya ini terasa sangat hot, terasa sangat dekat, dan terasa sangat mesra. Hingga suatu hari Serena dikejutkan oleh sesuatu yang dia temukan. Sebuah surat perceraian. Nah, di recap manhwa Serena chapter 88-89, setelah sekian purnama Serena sama sekali nggak pernah pulang ke rumah neneknya, untuk pertama kalinya, nona manis kita semua ini akhirnya datang ke rumahnya Iansha. Serena kelihatan buru-buru banget waktu datang ke rumah Iansha karena dia tuh pengen menanyakan banyak hal kepada neneknya. Tapi sayangnya, niatan Serena buat ketemu neneknya ini dihalangi oleh pelayan rumah dari Iansha. Dan dia bilang kalau saat ini Iansha masih nggak bisa ditemui untuk sementara waktu. Serena kekeh banget pengen ketemu sama Iansha sekarang juga. Toh dia kan juga cucunya gitu loh. Kenapa dia tuh sampai sebegininya dilarang buat ketemu neneknya sendiri. Si pelayan ini juga dilema banget karena sekarang kondisinya Iansha itu lagi sakit parah dan dia tuh dilarang untuk mengatakan hal ini kepada Serena. Serena akhirnya mencoba untuk merangsek masuk secara paksa ke kamar Iansha dan dia tuh ketemu sama pelayan pribadi dari Iansha yaitu Astan. Ngelihat Serena datang dengan cara yang sama sekali nggak nyantai, Asta yakin kalau Serena pasti membawa kabar yang buruk. Serena bilang ke Astan kalau dia tuh mau ketemu sama neneknya sekarang juga karena dia tuh butuh berbincang secara empat mata. Astan dengan cara yang bijaksana dan santai ngasih tahu ke Serena kalau neneknya baru aja minum obat dan dia itu akan tertidur selama beberapa jam ke depan. Serena masih ngotot banget dan dia memutuskan untuk nunggu neneknya ini bangun, terus akhirnya mereka ini bisa ngobrol. Tapi Astan bilang kalau saat ini Iansha dalam kondisi yang nggak boleh stres sama sekali karena penyakit yang dialami ini kayaknya nambah parah. Bahkan Astan bilang kalau seandainya Iansha ini nambah stres dikit aja, hal ini tuh bisa memperparah kondisi penyakit Iansha yang saat ini tuh juga udah sangat parah gitu. Serena akhirnya menyerah buat ketemu sama Iansha dan dia tuh memutuskan untuk menunggu keadaan dari Iansha membaik dan bisa diajak untuk berbincang. Tujuan Serena pengen banget ketemu sama neneknya ini karena dia tuh pengen nanyain soal rencana dari Aizer yang tiba-tiba mempersiapkan perceraian di belakangnya. Serena ngerasa kalau neneknya ini pasti tahu sesuatu tentang hal ini karena sejak awal pernikahan mereka kan emang juga udah diatur sama si neneknya ini kan. Sejak awal pernikahan, Serena yakin kalau pasti ada rencana perceraian. Tapi dia tuh nggak nyangka banget kalau seandainya mereka tuh bercerai dengan cara seperti ini. Setelah Serena mengonfirmasi soal perceraian mereka kepada pengacara di ruang kerja, Aizer ternyata nyusulin Serena karena dia tuh khawatir istrinya ini belum makan dari siang sampai malam. Aizer nggak nyadar kalau orang yang bikin Serena nggak doyan makan itu ya si Aizer ini. Alih-alih ngomel dan menghujani Aizer dengan pertanyaan tentang perceraian mereka, Serena malah menghujani Aizer dengan ciuman yang terasa sekali kekesalannya. Ngerasa diundang oleh istrinya, Aizer jelas menyambut undangan tersebut dan langsung menggendong Serena ke atas meja. Serena merasa menikah karena hasil perjodohan itu emang gak enak sama sekali. Tapi lebih gak enak lagi ketika mereka tuh harus dipaksa bercerai dengan cara seperti ini. Perceraian paksa ini membuat Serena semakin sulit untuk melepaskan Aizer yang sudah terlanjur memenuhi kepalanya. Sentuhan dan suara dari Aizer sudah terlalu merasuk ke dalam diri Serena dan membuatnya sulit sekali untuk melepaskan suami hasil perjodohan ini.
Setelah berciuman, Eizer tahu kalau Serena ini lagi marah banget akan sesuatu dan dia sama sekali nggak bisa menahan dirinya kalau udah diundang sebegini sensualnya sama si Serena. Tapi kayaknya Eizer ini tahu alasan apa yang membuat Serena bisa semarah ini. Sekarang Eizer nanya kenapa tuan putrinya ini kelihatan marah banget. Tapi di sini Eizer tuh nanya dengan ekspresi yang super centil gitu loh. Jadi dia tuh makin ganteng banget, yo. Ekspresi main-main Eizer akhirnya berubah setelah Serena nanya soal kebenaran surat perceraian yang dia temukan di laci kantor Eizer. Sebelum menjawab pertanyaan Serena, Eizer kembali menangkap bibir dari istrinya untuk menciumnya sekali lagi. Dan dia mengatakan kalau surat perceraian itu memang benar adanya. Tangisan Serena langsung pecah dan dia mulai mengatakan betapa sakit hatinya sejak awal ketika mereka tuh harus menikah secara paksa karena perjodohan ini. Dan sekarang mereka juga harus bercerai secara mendadak setelah apa yang mereka sudah lalui bersama. Bagi Serena, semua hal ini terlalu menyakiti hatinya dan Serena nanya apakah keputusan perceraian ini ada campur tangan dari neneknya atau enggak. Eizer membenarkan pertanyaan Serena karena pernikahan mereka berdua ini adalah rencana dari Iyansha dan perceraian mereka juga adalah salah satu rencana dari Iyansha. Jauh sebelum adegan Eizer dan Serena ini melakukan honeymoon kemarin, Eizer ketemu sama Iyansha untuk membicarakan soal hubungan Eizer dan Serena ke depannya. Eizer sama Iyansha sama-sama bersepakat dengan pernikahan lengkap beserta perceraian yang sudah mereka atur berdua ini. Perceraian ini dilakukan untuk melindungi Serena dari orang-orang yang ingin memanfaatkan harta dan kekuasaan dari keluarga Serenity. Perceraian ini akan dilakukan kalau seandainya kesehatan dari Iyansha ini menurun drastis dan Eizer harus siap dengan hal itu. Dan kebetulan kesehatan dari Iyansha kan juga lagi menurun drastis. Alasan Iyansha mengambil skenario ini karena setelah Iyansha nantinya meninggal, gak akan ada lagi orang di belakang Serena yang bisa melindungi putri kecil ini. Sehingga Iyansha meminta Eizer untuk menikah dengan Serena dan nantinya menceraikan Serena demi bisa memegang kekuasaan dari keluarga Serenity. Meskipun nantinya Eizer bercerai dengan Serena, Iyansha mengizinkan Eizer untuk mengelola semua bisnis dan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga Serenity. Hal ini diharapkan bisa mengurangi potensi orang-orang jahat yang ingin menguasai usaha Serenity dengan mendekati Serena. Selain itu, Iyansha juga bilang kalau Eizer boleh menikahi Serena lagi setelah mereka ini bercerai selama 2 tahun. Agak spesifik ya. Pokoknya perceraian ini di mata Iyansha adalah untuk kepentingan melindungi Serena dan Eizer ternyata juga setuju dengan hal itu. Tapi Iyansha bilang sebagai seorang nenek, dia tuh berharap dirinya bisa melihat Eizer dan Serena bisa hidup dengan tenang dan bahagia sebagai pasangan yang sesungguhnya. Mendengar semua cerita itu, Serena kembali memiliki pertanyaan baru dan dia nanya kenapa Eizer itu baru cerita semua ini sekarang. Eizer bilang kalau seandainya dia cerita dari awal pernikahan mereka, apakah Serena akan menjadi sekuat ini sekarang? Serena mengingat semua usahanya untuk melindungi dirinya dan juga keluarga Serenity dengan cara belajar semua hal yang berguna untuk masa depan dirinya sekeras mungkin. Semua rasa sakit, kekecewaan, pengkhianatan, dan lelahnya belajar telah menjadikan Serena menjadi pribadi yang lebih kuat. Tapi tetap aja Serena masih nggak suka dengan rencana perceraian ini. Serena bilang kalau dia nggak mau mengikuti perceraian ini apapun alasannya. Eizer tahu kalau istrinya ini keras kepala banget kalau sudah memutuskan sesuatu. Hingga akhirnya Eizer bilang kalau dia sudah memutuskan akan terus maju dengan perceraian ini karena di luar dari rencana Iyansha, Eizer memang menginginkan perceraian ini. Semua proses perceraian sudah hampir selesai dilakukan dan bulan depan mereka sudah resmi dinyatakan bercerai dan bukan lagi suami istri. Bagaikan disambar petir, Serena gak nyangka banget kalau Eizer juga menginginkan perceraian ini. Eizer paham kalau sekarang Serena ini lagi berada di posisi shock berat karena perkataan dari Eizer. Eizer harus menahan hatinya dan meyakinkan dirinya kalau dia adalah orang yang jahat di mata Serena. Dari awal, Eizer emang udah sengaja buat naruh surat perceraian itu di laci meja kerjanya dengan harapan bisa ditemukan oleh Serena. Dan hal itu ternyata benar-benar terjadi. Meskipun berat, Eizer harus tetap melakukan hal ini demi kebaikan dari Serena.
Serena berjalan gontai melewati lorong rumah dan dia mengingat semua hal yang sudah dia lalui bersama dengan Aizer. Awalnya, Serena berpikir setelah bersatu dengan Aizer, dia tidak akan sendirian lagi di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi, Aizer ternyata bersepakat untuk bercerai dan sekarang Serena akhirnya menyadari jika dirinya ditinggalkan untuk sekali lagi. Oh, kasihan banget gak sih? Serena tuh kayak udah ditinggal meninggal orang tuanya, dikhianati orang yang paling dia percaya, dan sekarang dia juga harus dicerain sama suami yang dia cintai. Meskipun ini tuh buat kebaikannya ya, tapi kayak sakit banget gak sih? Ya ampun. Tapi kayaknya meskipun mereka nantinya resmi bercerai, Aizer akan tetap melindungi Serena meskipun dari jauh. Jadi mari kita doakan agar papa mamah kita ini segera dibersatukan kembali. Kasihan. Kalau kamu suka sama Rick Emmanuel ini dan aku harap kamu memang suka, kalau misalkan klik tombol like-nya. Dan nanti kalau kamu gak suka kamu juga bisa capek, hatiku tuh capek baca-baca manhwa begini tuh. Dah gitu aja, bye.